Di edisi kali ini kita akan bahas soal beli motor secara cash atau kredit. Kita lebih untung mana nih kalau kita beli cash atau beli kredit? Ini khususnya pembelian motor yang baru ya dari showroom atau dari dealer. Mari kita bahas di video ini selengkapnya. Kita akan mulai secara cash ya. Kalau kita hitung-hitungannya sudah jelas kalau kita lebih untung beli cash. Kalau kalian punya duit, punya dana, punya budget, beli secara cash ke pihak showroom atau dealer motornya. Itu ini udah beres dulu ya, kalau kalian punya duit, punya budget, beli secara cash itu udah pasti untung. Oke, yang kedua kita mau beralih secara kredit nih. Kita kredit motor, kenapa kredit motor atau mobil gitu kan? Karena kita tidak punya uang untuk beli cash dengan uang segepok yang banyak itu kan. Misalnya satu motor 18 juta nggak ada. Jadi ujung-ujungnya kita kredit gitu. Nah, untuk mensiasati kredit ini kan yang penting kalian punya pendapatan atau income yang stabil. Minimal selama berapa lama kalian kredit. Misalnya ambil tenor setahun, tenor 2 tahun atau 3 bulan, 6 bulan gitu. Minimal income kalian stabil. Nah, aku pengen cerita-cerita dulu nih soal beli secara cash. Biasanya pihak showroom, kalau kita beli cash ke showroom atau ke dealer itu kita akan ditakut-takuti, akan dipersulit, akan dilama-lamain lah proses administrasinya dan sebagainya. Tapi coba kalau secara kredit, kita akan dianggap sebagai raja, sebagai ratu gitu. Yang penting kalau udah dicek di survei tempat kita, di survei slip gaji kita, kerjaan kita, nah itu akan dipermudah kalau kita beli secara kredit. Itulah kalau di dunia kredit motor ini. Kemudian kalau kenapa beli kredit dilayani seperti raja, kenapa kalau kita kredit itu dilayani seperti ratu, sebagai bos gitu kan, udah pasti masalah income atau insentif bagi pihak showroom, khususnya ini staff-staff sales marketing ya. Kalau misalnya beli secara cash, customer beli cash motornya atau mobilnya, dapat insentif nggak? Tetap dapat juga, tapi tidak sebesar insentif kalau kita beli secara kredit gitu. Nah, itu kenapa kalau kita beli kredit itu kayak dianggap sebagai raja, dilayani sebagai raja. Nah, itulah kalau pihak-pihak showroom ini. Saya nggak sebutkan nama brand atau nama showroomnya di sini, pada umumnya seperti itu. Jadi kalau untuk insentif ini kan beda-beda ya. Ada yang apa ya, ada yang rendah, ada yang tinggi, apalagi kalau kita melakukan pembelian motor atau mobil yang harganya itu yang lebih fantastis, agak mahal gitu kan. Jadi biasanya insentif kepada staff sales marketing ya pasti secara otomatis dapat gede cuannya, dapat untungnya. Apalagi kalau customer-nya itu kreditnya lancar, tidak ada macet gitu. Nggak ada, lancar aja, pas setiap jatuh tanggal tempo, customer-nya selalu pembayaran setiap jatuh tanggal tempo. Nah, itu yang sehat tuh, yang bagus tuh, pihak showroom pokoknya mencari customer yang kayak gitu, gitu. Beli cash memang, agak gimana ya, agak-agak punya tantangan ya. Tapi aku ngasih trik nih kalau kalian beli cash dari showroom atau dari dealer. Caranya kalian pinjam uang aja dari luar atau di lingkunganmu, tapi jangan rentenir lah. Kalau rentenir kan bunganya terlalu besar. Misalnya dari saudara, dari teman, atau dari pihak bank. Biasanya bank-bank BUMN kan menawarkan bunga yang lebih rendah, atau kalian melakukan pinjaman kur kan itu rendah. Kemudian udah dapat duitnya dari kur atau udah dapat pinjaman di luar sana yang bunganya lebih rendah dibanding bunga kalau kita kredit ke leasing atau ke pihak showroom, kalian carilah di luar itu. Itu sedikit tips dari aku, kalian utamakan bunganya lebih rendah dan hitung-hitung bunganya lebih rendah dibanding bunga yang ada di pihak leasing. Kemudian kalau motor ini ya kalian harus pertimbangkan juga, bisa nggak kalian prediksi dan bisa nggak kalian pastikan income kalian yang bilang tadi itu udah stabil gitu, minimal biaya hidupmu lewat, dan untuk motor ini juga aman. Saran saya untuk kredit motor atau mobil, ambil tenor yang lebih cepat, jangan ambil yang lebih lama. Misalnya kamu ambil 2 tahun atau 5 tahun. Saran aku ketika kredit motor atau mobil,
ambil tenor yang lebih cepat, misalnya setahun, enggak 6 bulan gitu. Tapi sesuaikan dengan income kalian, dengan budget kalian. Itu menurut aku ya, gitulah dunia cash and credit ini. Tips and triknya kalian harus pelajari, harganya juga kalian harus pelajari, cicilannya per bulan juga kalian harus hitung-hitung, sama DP-nya juga, dan dendanya juga, itu ada dendanya. Jadi kalian harus pelajari sebelum melakukan, pembelian secara kredit. Saran aku nanti kalian jumpain sales atau marketingnya lebih dari satu, itu akan dapat informasi lebih banyak. Sekali lagi, kalau untuk dibilang lebih untung beli cash atau kredit, udah pasti beli secara cash, karena itu harganya lebih murah dibanding kalian beli kredit. Apalagi yang di atas tahun kreditnya, di total mulai dari DP sama pembayaran gitu kan, sama cicilan kalian itu di total hampir bisa dibilang ya, apalagi yang 1 tahun ke atas tenornya itu kayaknya bisa 2 kali lipat beli motor secara cash gitu. Nah itu perbandingannya, kalau kalian belum punya duit, pengen punya motor gitu, ya kalian sabar-sabar dulu, atau enggak tabung sebanyak angka yang beli cash baru. Misalnya 18 juta nih, misal yang harga pasaran lah 18 juta gitu. Kalian tabung duit kalian 18 juta, tapi nanti kan pertanyaan, berapa lama Bang kita nabung itu, apalagi gaji kita di bawah UMR, di bawah UMK. Nah itu juga problemanya kan. Nah, opsi kedua, kalau kalian udah nabung dan dapat, keduanya adalah kalian tabung dikit, setengah atau mungkin di bawah 5 juta, beli motor second yang masih bagus, yang sehat. Yang penting kan tujuannya beli motor kan. Kalau belum dapat untuk menabung beli baru, opsi kedua adalah kalian tabung duit kalian sedikit aja, mungkin di angka-angka setengahnya lah, misalnya harga baru motor ini 18, kalian beli yang 9 atau ya beli yang 8. Itu menurut aku udah bagus lah ya. Tapi kalian cek dulu lah masih oke atau enggak. Beli second, yang penting masih bagus untuk kerja, untuk biaya profesional kerja aja, rumah ke sekolah atau kampus atau ke tempat kerja, ya worth it lah dengan harga segitu, yang penting bisa jalan. Kalau gaya-gayaan, saran saya nanti kalau kalian udah punya banyak duit baru beli cash, langsung baru beli cash. Itu sih saran aku ya. Jadi gimana menurut kalian, lebih untung mana nih, beli kredit atau beli secara cash? Udah pasti bilang banyak, kalau dari angka-angkanya udah pasti secara beli cash lebih untung. Cuman ya kalau beli kredit itu lagi duitnya nggak ada dek gitu kan, kalau 18 juta belum ada nih Bang, duit kita 18 juta langsung gitu ya. Jadi kesimpulannya, kembali ke kondisi finansial kalian, kalau duit kalian mencukupi, belilah secara cash. Tapi kalau duitnya belum mencukupi, kalian sabar nabung lalu beli cash. Kalau kalian sabar nabung, beli yang second yang masih bagus dan yang masih sehat. Nah, itu ajalah saran dari aku. Buat kalian yang komentar soal beli cash atau kredit, nanti tips and triknya juga akan aku buat di video selanjutnya. Oke, terima kasih, cukup demikian. Itu aja yang dapat saya informasikan. Aku Samuel Silaban. Terima kasih, sampai jumpa.